السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. ومسلمين جماعة subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan tafsir dari surah Ali Imran ayat 130. Itu dia. 129. 129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Wallahu ghafurur rahim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mengampun, Maha Penyayang. Iya, jadi Allah menegaskan di dalam ayat ini segala yang ada di langit. Yang di langit itu apa saja? Ya, di antaranya ya malaikat. Ya. Yang ada di bumi, banyak. Jin, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu semuanya makhluknya, hambanya. Allah mengampuni orang yang Dia kehendaki. Nah, itu dia. Jadi orang yang dikehendaki Allah lah yang diampuninya. Dan mengazab orang yang dikehendaki. Jadi seseorang meninggal bawa dosa. Meninggal membawa dosa, tidak sempat bertaubat. Apabila dosanya ini dosa syirik, dia tidak akan diampuni selamanya. Ya. Dia menjadi penghuni neraka. Adapun orang yang meninggal tidak sempat bertaubat, tetapi dosanya itu bukan dosa syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu terserah Allah. Nah, ini dia. Terserah Allah. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kalau Allah ampunkan, mungkin saja pengampunannya itu sebagian. Ya, mungkin tidak seluruhnya. Diampunkan Allah sebagian, lalu dihukum Allah untuk sebagian. Nah, inilah siapa mereka ini, orang-orang yang menyimpan iman kepada Allah Ta'ala, lalu meninggal membawa dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni sebahagian, lalu menghukum sebahagian. Mereka dihukum dulu di neraka. A'udzubillah min dzalik. Ya. Selama batas waktu yang Allah kehendaki. Lalu sesudah habis hukumannya, barulah dia dikeluarkan dari neraka. Wa udkhilal jannah. Dia dimasukkan ke dalam syurga. Jadi ada yang namanya orang mukmin masuk neraka. Ada. Apabila dosanya tidak diampuni. Diampuni sebahagian.
Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka berarti dia telah beruntung. Ya, dia sudah selamat. Yang kekal di neraka itu siapa? Dua. Musyrikun dan munafiqun. Musyrikun dan munafiqun. Nah, sedangkan munafik ini di dunia bagaimana? Statusnya muslim. Statusnya muslim. Tetapi mereka bermunafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengisi neraka itu dua ini. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang munafik jamaah. Inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah Ta'ala mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka bersama-sama. Bahkan ada yang lebih berat lagi tentang munafik ini. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada pada tingkat yang paling bawah dari neraka. Jadi inilah yang membuat orang-orang beriman itu senantiasa mengkhawatirkan akan dirinya, takut akan siksa Allah Ta'ala. Kemudian wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 130 berbicara soal riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan beribadah ganda, dan bertakwalah kepada Allah dan kamu beruntung. Iya. Lalu setelah itu Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman untuk bertransaksi dengan riba, saling memberi riba, memakan riba, berlipat ganda. Tetapi berlipat ganda ini bukan syarat. Dia hanya sifat. Artinya kalau ribanya tidak berlipat ganda, tetap saja haram. Begitu. Jadi jangan ada persepsi, oh kalau 2% bahasa sekarang, ya itu masih boleh. Riba itu berapapun kecilnya, itu haram. Ya. Jadi di zaman sekarang riba ini itulah yang namanya bunga. Aslinya sebenarnya rente, ya. Dulu lah ya. Entah berapa puluh tahun yang lalu itu namanya itu rente, Pak. Jadi orang menyimpan uang di bank ada rentenya, atau meminjam uang dari bank ada rentenya. Lalu entah kenapa belakangan, entah siapa ini yang merubah kata rente itu menjadi bunga. Nah, ini adalah sebuah penipuan. Karena kalau dibilang bunga, bagaimana kira-kira orang? Senang tidak? Senang. Padahal dia sebenarnya aslinya bukan bunga. Nah, di dalam bahasa Arabnya, ya begitu juga. Ada semacam penipuan.
Ya. Jadi yang asli dulu itulah yang benar. Di dalam bahasa Arab itu fawaid. Nah, itu juga penipuan. Fawaid dari faidah. Ya. Masa dibilang buang haram dibilang faidah. Ya, dalam bahasa Arab kata bunga itu adalah faidah. Juga termasuk penipuan. Jadi kembalikan aslinya apa? Rente. Orangnya apa disebut? Rentenir. Itu yang suka minjam-minjamin uang itu. Kalau disebut rentenir kesannya negatif tidak? Iya, negatif. Buruk. Ya. Dan itulah aslinya memang yang sesungguhnya. Jadi Allah Ta'ala melarang orang-orang beriman untuk bertransaksi, saling memberi tentang riba, dan memakan riba sebagaimana dahulu mereka pada masa jahiliyah. Umpamanya masa jahiliyah itu seperti apa, Pak? Si A meminjam uang ke si B. Bisa saya minjam uang? Boleh. 1 juta. Temponya sepekan. Ya, sepekan. Nah, kalau si A ini mengembalikan uangnya sebelum 1 pekan, dia tidak kena rente apa-apa. Ini masa jahiliyah ya. Begitu masuk hari ke-7, tidak membayar juga, lewat 1 pekan, maka dia dikenakan rente tadi. Itulah dahulu riba pada masa jahiliyah. Nah, sekarang saya tanya Bapak, kalau Bapak di bank dikenakan rente itu sejak meminjam atau sejak waktu yang ditentukan? Sejak meminjam. Mana lebih buruk bank sekarang dengan bunga jahiliyah dulu? Lebih buruk rente bunga bank sekarang dari jahiliyah. Karena masa jahiliyah ditentukan 1 pekan, sebelum 1 pekan dia bayar itu uang, dia tidak kena. Tapi zaman sekarang begitu Bapak meminjam, tanggal itu juga sudah dikenakan Bapak. Jadi itu. Ya. Jadi lebih jahat. Ya, bunga rente sekarang itu lebih jahat, lebih kejam dari jahiliyah. Jadi makanya apa yang terjadi zaman sekarang, bunga rente pinjaman ke negara Cina, itu kan membayar bunga hutangnya saja tak sanggup. Belum membayar apanya? Iya. 1.000 triliun umpamanya pokoknya. Lalu ya rentenya ya entah mungkin 1, sekian triliun. Itu saja mungkin sudah tidak bisa dibayar. Dan tidak bisa dibayar, dia terus menggunung lagi. Jadi itulah memang riba itu memang jahat sekali ya. Lalu ayat ini melarang total. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Semoga kamu tuflihun, beruntung. Ya Allah. Kemudian setelah itu wattaqun nar. Lihat nih.
Di dalam ayat yang tadi Allah mengatakan wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Ayat berikutnya wattaqun nar, takutlah kamu kepada neraka yang telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Kita baca wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wa athi'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Dan perlahan dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang kafir. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi hikmah. Iya. Takutlah kamu kepada neraka yang disiapkan untuk aslinya untuk siapa? Orang kafir. Masya Allah. Kemudian taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya sudah melarang riba. Ya, Allah dan Rasulnya sudah mengharamkan riba. Maka taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya itu la'allakum apa? La'allakum turhamun, diberi rahmat. Nah, niscaya kamu dikasihani. Rahmat itu artinya kasih sayang. Lawan dari rahmat itu apa? Dilaknat. Jadi ada yang namanya diberi rahmat, yang tidak diberi rahmat apa namanya? Dilaknat. Jadi orang yang tidak mau patuh dan tidak mau taat, maka Allah menjauhkan dia dari rahmat. Kalau menjauhkan dari rahmat artinya apa? Dilaknat. Jadi bayangkan bagaimana kalau katakan saja ya, umat bangsa ya yang melanggar larangan Allah tadi itu, dia tidak akan dikasihani. Ya. Artinya dia akan dilaknat. Nah, bagaimana orang yang dilaknat? Kekayaannya tidak berguna bagi. Di tempat mereka tersimpan kekayaan, tetapi tidak bisa mereka nikmati. Kenapa? Karena dijauhkan dari rahmat. Atau dengan kata lain, karena mereka dilaknat. Gara-gara apa? Gara-gara melanggar larangan Allah. Khususnya dalam soal riba. Lalu setelah itu, selesai ayat riba, Allah Subhanahu wa ta'ala mendorong untuk mendapatkan keampunan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Iya. Jadi tadi ada neraka disediakan untuk orang apa? Untuk orang kafir. Ada surga yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Jadi ayatnya berdekatan, Pak. Ya, bersebelah-sebelahan. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Kemudian setelah itu kata Allah apa? Jannah 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Sudah barang tentu orang mukmin takut kepada yang namanya siksa dan mengejar yang namanya surga. Jadi ini berdampingan ini ya, ayat ini berdampingan. Setelah Allah mengingatkan takut kamu kepada neraka, lalu bagaimana? Kemudian Allah mendorong mereka untuk bersegera
fi'lul khairat. Apa itu fi'lul khairat, Pak? Melakukan segala kebaikan. Begitu juga segera untuk meraih qurbat, kedekatan kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau sudah sesuatu itu disukai Allah, maka orang mukmin itu akan ada di sana. Ya, bersedekah. Allah suka tidak? Suka. Maka orang mukmin hadir di sana. Nah, jadi ciri orang mukmin itu takut kepada azab, gemar kepada keampunan. Di situ ada sebutan luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Ya Allah. Jadi kita ya mendapatkan gambaran surga itu banyak di dalam ayat Al-Quran kan. Banyak sekali keindahan-keindahan surga. Ya. Kesenangan-kesenangan di dalam surga. Yang walaupun kita menggambarkannya, tetap saja tidak terbayang yang hakikinya. Seseorang hidup di dunia merasakan kenikmatan, melihat sesuatu yang indah. Ya, sebut sajalah umpamanya Bapak pergi ke pinggir pantai atau ke tepi gunung. Bapak mengatakan indah sekali ya. Ya. Apakah surga seperti itu mengalir di bawahnya anak-anak sungai? Sama sekali tidak. Jadi gambaran-gambaran itu hanya untuk mendekatkan pemahaman orang. Bagaimana kita mau pernah melihat surga? Tetapi itu Allah buat karena kamu melihat sesuatu yang indah di dunia, itu belum ada apa-apanya dibanding dengan apa? Surga. Nah, begitu juga kenikmatan yang lain-lain. Hidup serba mewah. Bapak membayangkan apa? Waduh, enak sekali ya. Mau panggil apa saja, mau minta apa saja, tinggal panggil. Datang. Makanan sejenis apapun, kambing, ya, sapi, burung, ya, buah-buahan. Bayangkan saja itu, kamu tinggal minta aja, dia datang. Dan tidak perlu lama-lama umpamanya, itu juga tidak ada apa-apanya dibanding dengan surga. Karena dalam surga itu kita terbayang satu saja. Umpamanya buah apa namanya yang apa namanya itu? Bahasa Arabnya froula, yang asam-asam manis itu, yang merah, ada strawberry. Strawberry di kita masam, Pak. Ya. Orang di dalam surga membayangkan saja suatu buah, dia langsung datang dengan tangkainya. Itulah yang Allah berikan kepada penghuni surga. Apalagi yang nikmat, Pak. Nah, sudah barang tentu salah satu nikmat itu adalah seks, kan begitu? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan itu juga kepada hamba-hambanya yang beriman. Yang dulu di dunia mereka ini gimana Pak? Menahan syahwat dari yang haram. Maka Allah ganti. Dulu kamu di dunia kamu menahan diri. Iya kan? Menahan diri. Tidak mau jatuh di dalam zina. Ataupun yang sejenis zina. Kamu tahan dirimu. Maka sekarang ini puaskanlah. Dan Allah memberikan nafsu, syahwat, kekuatannya itu luar biasa nanti di yaumul qiyamah. Itu di dalam surga itu.
Bukan seperti kekuatan seorang lelaki di zaman ya hidup di dunia. Oh tidak, ukurannya ukuran surga. Nah ini sekali lagi apa? Ya merupakan balasan untuk mereka yang dulu takut kepada ya, zina, apalagi ya segala yang macam berbentuk pelampiasan syahwat. Jadi segala yang senang, ya Bapak baca umpamanya surah Al-Waqi'ah, betul enggak? Tolong dibaca surah Al-Waqi'ah ya, terjemahannya. Masya Allah, itulah surga. Ya. Apa saja perhiasan dunia, permata, emas. Hah? Di dunia siapa yang punya begitu? Milioner kali ya. Nah, jadi arduhas samawat wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Luas lagi ini. Nah, jadi bukan seperti orang senang di dunia, katakan saja rumahnya berapa? 1000 meter, Pak. Ya, 1000 meter. Ini surga itu seluas langit dan bumi. Tapi bagaimana? Yang masuk itu sedikit. Orang yang banyak di mana ngumpulnya? Di neraka. Nah, jadi neraka itu berdesak-desakan. Ya? Di neraka itu berdesak-desakan. Kenapa berdesak-desakan? Saking banyaknya orang. Ya, kita aja umpamanya begitu di zaman sekarang ya. Jumlah kafir itu berapa di dunia ini? Coba hitung Bapak umpamanya. Berapa miliar jumlah manusia, berapa yang muslim, selebihnya kan kafir. Betul? Berapa miliar itu? Itulah semua yang nanti apa? Di dalam neraka itu miliaran manusia. Sementara dalam surga hanya sedikit. Jadi orang-orang yang kira-kira di dunia ini menderita susah, mungkin karena ekonomi, pendapatan, ya hidupnya pas-pasan, bukan pas-pasan aja, kekurangan. Mereka hendaknya apa Pak? Membayangkan, tunggu saja, tunggu, tidak lama, tahanlah bersusah-susah itu, asalkan kamu tetap dalam ketaatan. Ya. Berapa tahun umpamanya? 65, 70. Ya. Tahanlah. Artinya apa yang Allah berikan kepadamu di dunia itu sajalah dahulu. Bersabarlah. Dahulu kan ada sahabat yang sampai tidurnya di masjid, Pak. Tidurnya di masjid, itu namanya ahlu suffah itu. Ya, nggak punya rumah. Jadi tidur di masjid. Nah, Nabi datang ngasih makanan, makan mereka. Nggak ada dikasih Nabi, ya udah. Ahlu suffah itu begitu kan Pak? Subhanallah. Salah satunya Abu Hurairah. Yang kerjaannya siang malam menghafal hadis Nabi. Ya Allah. Diikatnya perutnya kalau terasa lapar. Diikatnya perut. Tujuannya apa? Ya supaya nggak terasa lapar, Pak. Ikat perut itu. Coba menjalani hidup berapa tahun? Ya belakangan saja sesudah ya sebut sajalah sesudah keadaan membaik, ya
Tapi dijalani itu berapa puluh tahun menderita itu. Nah, itulah keimanan mereka dibanding dengan orang zaman sekarang ya. Masih ada yang dimakan, tetapi tidak mau sholat. Ya. Nah, apa yang mereka cari? Surga, ya mimpi kali ya. Hanya berharapnya mau masuk surga, tetapi tidak mau berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di sini ada hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullah al-jannah fas'aluhu al-firdaus fa innahu a'la al-jannah wa awsatul jannah wa minhu tufajjaru anharul jannah tafajjara anharul jannah wa saqfuha 'arsyur rahman." Subhanallah. Kalau kamu meminta kepada Allah, kalau kamu meminta kepada Allah, mintalah al-firdaus. Apa itu al-firdaus, Bapak? Iya. Karena firdaus itu adalah surga yang tertinggi dan di tengah-tengah surga. Jadi kira-kira ya ibarat kota, jantungnya. Ya. Karena ada pinggiran. Jadi jantung pinggiran ini semuanya menunjukkan ya kelebihan dan kekurangan. Tinggal di mana, Pak? Di Menteng. Tinggal di mana, Pak? Ya, di pinggiran gitu ya. Jabodetabek. Beda nggak? Oh, beda. Jadi, Firdaus itu di sentralnya surga. Dan yang paling tinggi. Jadi, surga yang paling tinggi. Kata Rasulullah, kalau kamu mau minta surga, mintalah yang tertinggi itu, yaitu Al-Firdaus. Dari Firdaus itulah sungai-sungai surga memancar. Ya Rabb. Kemudian atapnya istana Allah, Arsyur Rahman, atasnya. Atapnya itu. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, siapa yang menjadi penghuninya ini, Pak? Para nabi, begitu kan? Syuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang dulu di dunia disiksa, Pak, karena agamanya. Ya, diusir, disiksa sampai mati terbunuh gara-gara mempertahankan Islamnya. Nah, mereka inilah yang akan menempati apa? Al-Firdaus itu. Baik. Di sini ada riwayat lagi bahwa Raja Romawi Herakl pernah menulis kepada Nabi. Nah, menulis surat, Pak, zaman Nabi. Isi surat itu apa? Anda mengajak saya untuk masuk ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lalu di mana neraka? Ya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalas, Subhanallah, ya, Maha suci Allah. Wa ainal lailu idza ja'a an-nahar. Di mana malam yang gelap apabila cahaya sudah muncul? Tentu ya hilang kan kegelapan itu kalau sudah datang apa? Cahaya. Itulah jawaban Nabi kepada siapa? Raja Romawi Heraklius. Jadi para ulama menafsirkan ini, apa maksudnya?
pada waktu umpamanya datang siang, kan begitu ya, siang. Tentu malam akan tenggelam, kan gitu. Kata sebahagian ulama, kalaupun kita tidak menyaksikan malam itu, karena siang ada, bukan berarti malamnya sudah tidak ada. Jadi sesuatu yang kita tidak tahu dan tidak kita saksikan, belum tentu tidak ada. Nah, begitu maksudnya. Kemudian begitu juga ada pengertian lain apabila siang telah memenuhi ya permukaan dunia, maka malam mengisi permukaan yang sebelahnya. Persis seperti zaman sekarang ya. Ini sekarang jam 5, Pak. Ya. Kita sebut aja lah nanti jam 7. Terang tidak? Di benua Amerika itu jam 7 malam. Ya. Jadi siang di sini, di sananya malam. Makanya orang kalau berhubungan, menghubungi, ya mau menelpon, itu harus tahu, Pak. Kalau dia menghubunginya jam 1 siang, orang di sana sedang apa? Sedang tidur, nyenyak. Nah, jadi di sini maksudnya bagian bumi, bagian dunia yang satu diterangi oleh matahari, bagian yang lainnya tetap gelap. Begitu. Dan neraka itu adalah tempat yang paling rendah, ya, asfalas safilin, tempat yang paling rendah. Disebutkan ya di bumi ini, kita ibaratnya ini kan bumi ya, surga di atas, maka neraka itu ada di mana, Pak? Di paling bawah. Nah, lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat ahli surga. Lanjut. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayz والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Yaitu orang yang berinfak baik waktu lapar maupun sakit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah. Ini salah satu sifat ahlul jannah. Menginfakkan hartanya dalam keadaan senang dan susah. Jadi ternyata bukan waktu senang saja berinfak itu ya. Waktu susah pun. Lalu bagaimana? Bagaimana waktu susah berinfak? Sesuai dengan kemampuannya dan keadaannya. Begitu. Mungkin saja berinfaknya dengan tenaga, Pak. Dia tidak bisa berinfak dengan uang karena dia tidak punya uang. Lalu dia berinfak dengan tenaga yang dimilikinya atau keahlian yang dimilikinya. Nah, jadi sifat ahli jannah itu waktu di dunia dulu suka. Itu dia berinfak, tidak bilang suka nolong. Suka menolong. Ya. Pertolongan itu tidak selamanya dalam bentuk apa? Materi. Bisa saja orang tidak butuh materi. Ya. Orang yang kemampuan dananya kuat, kamu tidak perlu bersedekah ke dia. Karena apa yang kamu sedekahkan itu tidak dipandangnya. Tetapi mungkin sedekahnya dalam bentuk yang lain. Memberikan
apa namanya, nasihat, ya, pertolongan-pertolongan yang lain. Nah, jadi orang yang berinfak di waktu senang dan susah, sarra, sarra artinya senang, dharra susah, waktu sehat dan waktu sakit. Nah, ya, dalam semua keadaan infak harus jalan terus. Kemudian ada di dalam ayat yang lain, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Yaitu mereka yang menginfakkan hartanya. Di sini memang disebut harta, ya. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu malam dan siang, di waktu sir, apa? Rahasia dan terang-terangan. Nah, jadi berinfak dalam dua keadaan itu tetap. Jadi bukan hanya yang rahasia saja yang diterima Allah, tidak, Pak. Yang berinfak terang-terangan pun akan diberi Allah juga. Dua-duanya boleh. Nah, hanya saja, ya, biasanya yang rahasia itu lebih dekat dengan apa? Iya, keikhlasan. Gak ada yang tahu. Iya. Tiba-tiba saja orang yang ditolong itu, ya, bahasa sekarang masuk ke rekeningnya. Iya. Atau lewat tangan orang lain. Ya. Ada yang nganter, ya, sama seperti sekarang kan ada, ya, gosen begitu, ya. Tiba-tiba saja datang ke rumahnya beras 1 karung. Dia orang susah, Pak. Ya, siapa yang naruh ini tadi? Nggak tahu dia. Tiba-tiba dalam depan rumah. Atau mungkin itu ada yang nganter. Pak, ini saya mau nganter, ada beras, ada daging. Iya. Siapa pengirimnya? Nggak tahu tadi. Dia nggak bilang namanya. Nah, itu namanya apa? Ya, sir. Tapi yang terang-terangan juga sama. Dari siapa ini tadi? Dari bapak yang tinggal di sana. Yang nomor, oh iya, iya saya kenal. Jadi itu semuanya disuruh dan itu merupakan sifat ahlul jannah. Lalu setelah itu wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Ya. Ya, tentu kenapa marah? Tentu ada pemicunya, kan begitu kan? Nah, ada pemicunya. Nah, justru pada waktu ada pemicu itulah seseorang diminta untuk menahan amarah. Kalau waktu tidak ada pemicu, kenapa orang marah? Betul kan? Jadi ada sebuah hadis qudsi ini, lihat Pak, ya bani Adam, wahai anak Adam, ingatlah aku kalau kau marah. Maka kau akan kuingat pada waktu aku marah. Ada bahasanya Pak begitu. Ya Allah, ya. Wahai anak Adam, ingatlah aku. Jadi orang kalau ingat Allah waktu marah, bagaimana marahnya Pak? Iya, reda. Niscaya kau akan kuingat ketika aku marah, maka aku tidak membinasakanmu sebagaimana orang-orang yang sudah dibinasakan. Lihat. Nah, jadi terhadap marah ini betul-betul ajarannya, ya, tegas ya Pak, ya. Nah, jangan terbawa emosi, itulah kira-kira. Ya, soal tersinggung itu manusiawi Pak, betul kan? Tersinggung itu manusiawi. Tetapi bedanya orang mukmin dengan orang yang lain itu apa reaksi dari tersinggung itu, gitu.
Ada orang yang tersinggung, itu dia tadi. Mengakibatkan dia marah, bereaksi, suaranya teriak, membentak, bahkan sampai bisa memukul. Ya, tetapi ada orang yang tersinggung, tetapi dia tahan. Nah, orang lain kalau mendengar itu, wah, udah marah sekali orang lain. Tetapi dia, iya, inilah yang dikatakan wal kadhiminal ghaidh. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadhama ghaidhan, barang siapa yang menahan amarahnya, wa huwa qadir ala an yunafidhahu, padahal dia mampu melampiaskan marah itu, badannya tegap, tenaganya kuat. Dia kalau mau pukul itu orang yang memancing kemarahannya bisa saja. Bagaimana nanti di hari akhirat? Da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq. Nanti di hari kiamat Allah memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Coba di depan seluruh makhluk dipanggil, Pak. Hai fulan, Abdullah, sini dulu. Wah, berapa miliar manusia dipanggil. Hatta yukhayyarahu min ayyil hur sya'a. Dipilihkan ke dia, ini bidadari, sekian banyak bidadari ini, mana yang paling kau sukai? Masya Allah. Ini untuk siapa tadi, Pak? Orang yang menahan marah. Gitu. Ada lagi yang sejenis itu, hadis barang siapa yang menahan marahnya padahal dia mampu melampiaskannya, Allah memenuhi perutnya dengan keamanan dan keimanan. Amnan wa imanan. Ya. Baik. Selanjutnya wal afina 'anil nas. Memaafkan manusia. Artinya apa? Menahan dirinya dari menzalimi orang lain. Nah, kalau tadi itu menahan amarah. Ya. Nah, ini memaafkan orang lain. Artinya menahan keburukannya untuk melakukan kezaliman pada orang lain. Itu dikatakan memaafkan. Tadi amarah, jadi ini berdampingan ya, menahan amarah, lalu memaafkan. Memaafkan orang lain itu berat tidak, Pak? Berat. Karena manusia punya ego. Kan begitu? Punya ego. Emangnya siapa dia? Wal afina 'anil nas. Dan yang memaafkan manusia. Ma'a kaffi syarri ya'funa 'amman zalamahum. Mereka memaafkan orang yang menzalimi. Ya. Dia dizalimi tetapi dia dimaafkan. Masya Allah. Luar biasa ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Di dalam hadis, lihat nih ya, dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah 3 hal. Sumpah Nabi. Yang pertama, tidak ada harta yang berkurang gara-gara disedekahkan. 1. Yang kedua, seseorang yang memaafkan orang lain, maka Allah akan menambah izzah kemuliaannya, harga dirinya.
Yang ketiga, siapa yang tawadhu, rendah hati, nggak pengen dipuji, ya, maka Allah angkatkan dia. Jadi tiga ini, ya, Rasulullah sampai bersumpah. Yang pertama tadi apa, Pak? Tidak ada harta yang disedekahkan berkurang. Yang kedua, orang yang memaafkan orang lain akan semakin ditinggikan Allah. Yang ketiga, yang tawadhu. Dia punya keahlian, dia punya kelebihan, tapi tak kelihatan. Tidak pernah menyebut keahliannya, kehebatannya. Di zaman sekarang, yang nggak punya keahlian pun merasa apa? Ahli. Tidak punya ilmu seolah-olah punya ilmu. Terbalik kan? Sedangkan yang di sini dia punya ilmu, tetapi dia tidak pernah menampakkannya seolah-olah dia tidak punya ilmu. Masya Allah. Nah, ada lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bila kana yaumul qiyamah," apabila nanti telah terjadi kiamat, adalah suara yang memanggil, "Ainal 'afuna 'anil nas?" Mana orang-orang yang dulu memaafkan manusia? "Halumu ila rabbikum," ayo ngumpul kepada Tuhan kalian. Ambillah upah balasan kalian. Wa haqqun 'ala kulli imri'in muslim idza 'afa ay yadkhulul jannah. Sudah menjadi hak bagi setiap orang yang memaafkan orang lain untuk masuk ke dalam syurga. Baik, Bapak-bapak yang rahmati Allah, sampai di sini dahulu kajian kita. Mohon doanya untuk kesembuhan saya, ya, untuk juga kesembuhan anak saya di rumah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.